Ketemu lagi dengan KDS UPVC. Kali ini saya berada di Kota Kendari. Ya, nah ini saya habis pengecekan proyek di komplek perumahan Bank Indonesia. Nah, di sini ada 6 rumah. Yuk kameranya mendekat. Bisa dilihat di sini ada 6 rumah. Nah, kita kerjakan semua untuk pintu dan jendela UPVC-nya semua. Ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ini semua kita gunakan UPVC warna hitam. Warna hitam, lalu bagian depannya ruang tamu kaca kita pakai double glass. Ya, double glass kita bikin di pabrik KDS di Sentul, Bogor, kita kirim ke sini, kita pasang di sini semuanya. Nah, kita review rumah nomor 6 ya, kebetulan rumah nomor 6 ini belum ditinggalin, tapi ada beberapa rumah sini yang sudah ditinggalin. Oke, baik, sekarang saya ada di rumah nomor 6. Nah, ini ada pintu utama. Bahannya UPVC warna hitam, lebarnya 1 meter, tingginya 2,6 meter. Nah, ini dilengkapi dengan action pakai panel ya. Panel, lalu ada action juga tiang tengah seperti ini. Nah, standar KDS UPVC dalam pintu seperti ini, apalagi pintu utama, kita selalu menggunakan multi point locking untuk pengunciannya. Nah, ini coba di shoot ya, mari ya. Ini ada banyak pengunciannya nih. 1, 2, ini kunci utamanya nih, 3, 4, 5, 6, 7. 7 titik penguncian, jadi sangat rapat sekali dan sangat aman sekali. Nah, cara membuka tutupnya gimana? Ya. Nah, cara menguncinya pertama, tinggal ke atasin aja handle-nya, lalu putar anak kuncinya dia langsung kunci. Ini dari atas sampai bawah semua rapat semua. Cara membukanya, tinggal handle-nya ke bawahin aja, seperti standar pintu biasanya, langsung terbuka. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Nah, kebetulan ini ada manajer instalasi dari KDS UPVC, namanya Mas Lutfi. Nah, ini ada Pak Supri juga nih. Ya, ini tim instalasi dari PT KDS UPVC. Nah, di sini ada jendela double swing. Double swing ini kita pakai kaca double glass, ya, double glass. Fungsinya buat apa double glass? Jadi untuk menahan panas dari luar dan pastinya lebih kedap suara juga. Nah, jendela ini pakai engsel ya. Nah, seperti ini ya, pakai engsel. Lalu sistemnya kuncinya pakai multi point locking. Dari bawah semua sampai atas pengunciannya. Nah, efeknya apa? Kalau pakai multi point locking dari bawah sampai atas, begitu ditutup seperti ini, maka jendela ini akan rapat dari bawah semua sampai atas. Nah, ada satu lagi pemahaman dari beberapa aplikator UPVC bahwa jendela UPVC tidak perlu pakai besi full semuanya keliling. Jadi pakai besi cuma ada di engselnya aja. Itu sebenarnya sangat salah sekali. Ya, karena mereka berpikir itu kalau besinya full semua, maka jendela akan jadi berat. Ya, tapi KDS UPVC standarnya besinya harus full semua. Buktinya tidak ada masalah dalam jendela ini. Kacanya pun double glass. Nah, ini double glass. Coba di shoot sebentar ke sini. Nah, ini double glass kacanya nih. Bisa dilihat ya, kacanya ada spacer aluminiumnya. Nah, ini double glass. Jadi kaca double, dan kaca ini 6 mili plus 8 mili. Jadi sangat berat sekali. Dan terbukti tidak pernah ada masalah KDS UPVC dalam memproduksi jendela seperti ini. Nah, coba kita tanya dengan tim kita nih, manajer instalasi Mas Lutfi. Mas Lutfi, kita selama ini produksi kan selalu full besinya. Nah, kita bikin jendela pun banyak yang tinggi-tinggi. Kaca pun banyak yang double glass juga. Atau minimal 8 mili untuk besar-besar seperti ini. Nah, selama ini di proyek ada masalah nggak? Selama ini sih nggak pernah ada masalah. Nggak ada masalah ya? Karena apa namanya, kondisinya kita udah benar-benar standar gitu kan. Namanya segala macam gitu kan, jadi apa namanya, untuk masalah turun ya kan atau penguncian itu aman Nggak ada masalah sama sekali ya. Ya, jadi selama ini yang orang pikirkan kalau jendela besar besi tidak harus full, tidak boleh full, jadi besinya hanya harusnya ada di engsel aja, di posisi engsel seperti ini ya. Ya, itu salah ya. Salah ya. Karena selama ini KDS UPVC memproduksi jendela seperti ini dengan besinya full, itu kita tidak pernah ada masalah sama sekali ya. Ya, nggak ada masalah sama sekali ya. Semakin kuat betul. Jadi daun jendela tidak melintir sama sekali ya. Ya. Aman ya. Ya, lebih ringan betul. Apa namanya, nggak ada pintar-pintir gitu. Jadi lebih presisi yang kunci, jadi presisi semua ya. Nah, ya. Kalau besinya tidak full, maka penguncian tidak bisa presisi kan? Ya, karena tiang daun jendela ini itu akan bengkok-bengkok, ya kan? Pasti melintir. Atas bawah sama atas bawah tuh
pas penguncian dia lebih hard. Ya, jadi efeknya tuh nggak bisa dikunci ya. Ya, jadi cara ngakalinnya tidak pakai multi point locking. Ya kan, aplikator lain cara ngakalin tidak pakai multi point locking, tapi pakai ram buncis ya. Jadi ram buncis efeknya dikunci gampang, sangat ringan sekali. Tapi atas bawah pasti ada celah. Ya, itu efeknya nanti akan bocor, suara masuk semua, debu masuk ya. Itu tidak baik. Ya, tidak baik sama sekali. Jadi standar KDS UPVC ya menggunakan besi full ya, kotak itu ya full ya. Tidak pernah ada masalah sama sekali. Selama ini KDS UPVC produksi jendela ini sudah ribuan unit dan tidak pernah ada masalah. Oke, di belakang ini ada pintu sliding. Yuk Mas Luffy ikut sebentar ya. Nah, ini pintu sliding ya. Nah, ini. Mas Luffy, kita biasa bikin pintu sliding ini setinggi ini, tinggi yang standar ya. Kita banyak bikin yang lebih tinggi lagi ya. Ya. 4 meter ya. Dan tidak pernah ada masalah ya. Ya, karena besi kita full semua kan. Ya. Karena sliding itu paling rawan kalau besi tidak full ya. Tidak full itu paling rawan sekali. Ya, tidak rawan seperti apa? Nah, efeknya seperti ini nih. Daunnya akan melintir, pintunya akan melintir. Efeknya tidak bisa rapat nih, seperti ini nih. Nah, ya. Jadi sangat sulit dikunci. Ini kunci gampang, pakai jari aja. Nih, saya contohkan ya. Ini pakai jari telunjuk aja, seperti ini. Nah, itu langsung kunci. Nah, tuh, ya langsung kunci. Ya, itu karena semuanya tiangnya semua presisi, Mas Luffy ya. Ya, jadi ketemunya pas ya. Jadi daunnya tidak bengkok sama sekali ya. Ya. Jadi efeknya tidak ada masalah sama sekali. Dan standar kita KDS UPVC ini menggunakan roda HD ya, jadi didorongnya sangat ringan sekali ya. Dan standarnya KDS UPVC pun menggunakan stopper ya, stopper. Jadi daun ini tidak perlu flushboard lagi. Nah, ini langsung stop seperti ini. Sebelah sana pun sama, langsung stop juga. Nah, seperti itu. Nggak bisa bablas kan. Nah, Mas Luffy, selama ini KDS UPVC setelah bertahun-tahun mengembangkan sistem stopper seperti ini, apakah pernah ada masalah? Belum ada masalah ya, Mas Kali ya. Ya, oke. Kita sudah bikin banyak ya model seperti ini ya. Bahkan mungkin sudah ribuan unit kita bikin model seperti ini. Jadi tidak pernah ada masalah. Karena stopper sangat kuat sekali. Ya, sangat kuat sekali kita bikin seperti ini. Oke, sebelah sini pintu swing. Nah, pintu swing kaca nih. Nah, ini. Nah, ini pintu swing kaca. Ini multi point locking ya, dari bawah terus sampai atas, sampai atas. Nah, saya mau menjelaskan sedikit tentang multi point locking, cara kerjanya seperti apa. Coba kamera mendekat. Nah, kenapa handle UPVC standar dari KDS? Kalau dikunci, ini handle-nya harus dikatasin dulu. Nah, fungsinya untuk ini nih. Kalau dikatasin, maka sistem multi point lockingnya akan bekerja semua, akan bergerak semua nih. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini sampai atas terus. Kalau pintunya 3 meter ya, 3 meter, ini kebetulan 2,6 meter ya. Kalau 3 meter, ini pun multi point locknya pun akan terus sampai ke atas ya. Terus sampai atas. Fungsinya buat apa? Ketika ditutup seperti ini, nah, pas dikunci seperti ini, maka sini dari atas sampai bawah semuanya rapat, tidak ada celah sama sekali. Itu yang menyebabkan produk dari KDS UPVC ya lebih kedap suara dibanding yang lain ya, karena kita punya sistem seperti ini. Ini adalah standar baku dari KDS UPVC dalam memproduksi kusen pintu dan jendela. Kuncinya tinggal engkol ke atas, handle-nya putar anak kuncinya seperti ini sekali aja sampai bunyi klik. Nah, selesai ya, bukanya tinggal putar, selesai. Jadi sangat praktis dan sangat mudah sekali ya. Nah, pintu ini menggunakan kaca polos 8 mili sebagai standar dari KDS UPVC. Jadi KDS UPVC tidak menggunakan kaca 6 mili untuk pintu, apalagi 5 mili ya. Itu kita tidak menggunakan kaca sebal itu. Karena efeknya apa? Efeknya pintu tidak akan kaku ya. Kalau ini sangat kaku sekali, bisa lihat Bapak Ibu ya. Ya, ini sangat kaku sekali. Ini pintu ini sangat berat sekali, tapi dibuka tutupnya sangat ringan. Oke, kita lihat yang lain. Nah, ini saya ada posisi di lantai 1 ya, dan ada kamar di sini ya, kamar lantai 1 ya. Ini pintunya sama seperti pintu utama, modelnya panel, lalu ada tiang tengah seperti ini.
Ya, dilengkapi kuncinya pun pakai multi point locking. Ya, sebagai standar dari KDS UPVC. Nah, Bapak Ibu, saya mau jelaskan sedikit tentang multi point locking lagi. Ya, fungsinya buat apa? Yuk, kamera mendekat sini. Saya mau jelaskan tentang celah yang ada di sini ya. Nah, ini. Nah, ini kalau kita tutup seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini handle-nya tidak kita belum angkat ke atas ya. Makanya masih ada celah nih di sini nih. Ya, masih ada celah. Ini bukan berarti pintunya melintir atau enggak kusennya tidak load ya. Semuanya tidak ada masalah. Cuma karena pengaitnya di sini, otomatis atasnya tidak terkait ya, tidak ada pengaitnya, maka akan ada celah. Ini saya engkol ke atas ya. Coba kamera mendekat, mungkin bisa lihat nanti pergerakan ini ya. Oke, ini saya engkol ke atas ya. Coba ini ya. Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada pergerakan di daun pintunya untuk menjadi lebih rapat ke arah kusen. Nah, seperti ini. Ya, sekali lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, ini jadi semuanya rapat. Ya. Rapat sekali dari atas sampai bawah semuanya rapat. Itu menyebabkan pintunya lebih kedap suara ya, lalu tidak ada bocor-bocor deh apabila pintunya langsung kena air hujan. Oke, kita masuk ke dalam sini. Ini rumahnya masih agak berantakan, jadi belum dilakukan pembersihan semua dari pihak Bank Indonesia. Nah, ini ada jendela double swing. Double jungkit? Oh sorry, double jungkit ya, double jungkit. Nah, ini ada Mas Luffy lagi nih. Ya. Nah, seperti ini. Ini pun standar KDS UPVC dalam memproduksi jendela seperti ini, besinya full. Ya, besi full. Tetapi kekhawatiran dari aplikator UPVC lainnya, besi tidak boleh full. Karena kalau dibuka seperti ini kan berat, dia akan turun lagi. Tapi ini tidak sama sekali. Karena kenapa? Karena KDS UPVC menggunakan sistem casement ini, ya, yang heavy duty, ya. Dan ini sudah ada standarnya, untuk ukurannya sudah ada standarnya. Misalkan ukuran seperti ini kita pakai yang berapa inci, ya. Ukuran lebih tinggi lagi kita pakai yang lebih besar lagi incinya. Nah, seperti itu. Ukuran kecil kita pakai yang kecil incinya. Ya, itu ada standar UPVC dan kita menghitung incinya semua pakai riset. Ya, kita tes dulu semuanya. Awalnya gagal, tapi kesini-sini udah makin oke. Ya, kita udah punya standar baku untuk ukuran incinya berapa. Ya, Bapak Ibu bisa lihat nih, dibuka full seperti ini dengan kaca polos 8 mili, ya tentunya daunnya sangat berat. Tetapi begitu dibuka tidak akan turun. Ya, ini aman sekali. Ya. Dan pas ditutup pun sangat rapat. Nah, ya, kuncinya rapat semua. Dari kiri, kanan, semua sini rapat nih. Semuanya nih. Ya. Padahal di sini tidak ada multi point locking. Tapi bisa rapat. Karena kenapa? Karena semuanya full besi. Jadi daunnya sangat lurus sekali. Nah, Mas Luffy, kita bikin jendela ini, produksi jendela ini, KDS UPVC sudah banyak bikin model seperti ini ya. Betul. Mungkin sudah ribuan unit ya. Betul. Ya, ribuan unit. Dan itu nyata loh. Karena KDS UPVC bergerak di bidang UPVC ini sejak tahun 2006. Ya, jadi sudah sangat banyak sekali memproduksi jendela model seperti ini. Nah, kita produksi seperti ini tidak ada masalah Mas Luffy ya. Nggak ada sama masalah. sekali ya. Iya, sampai kita pernah bikin juga yang sampai 3 meter. 3 meter ya. 3 meter lebar, 1 meter. Aman, nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali ya. Nggak ada masalah. Ya, Nggak ada ya, komplain sampai sekarang dari 2020 kayaknya kalau nggak salah. Oh ya, ada juga yang dari tahun 2015 ya. Yang di Kerawang, oh ya 2020 ya. 2020. Ada lagi yang di Cinere sama BSD dari tahun 2015. Iya, betul. Itu tinggi 3 meter. Ya, lebarnya pun hampir 1 meter lah. Ya, tapi tidak pernah ada masalah sama sekarang ya. Betul. Bahkan kita pernah melakukan pengecekan ke sana ya. Iya, ya, pernah. kita cek, tim kita untuk cek, untuk kita review produk kita. Setelah dipakai sekian lama, apakah ada masalah? Dan ternyata nggak ada masalah sama sekali ya. Nggak ada masalah. Dari kuncinya semua masih rapat ya. Masih aman. Masih aman ya. Dan silen pun nggak ada yang bocor sama sekali ya. Nggak ada. Ya, nggak ada yang bocor sama sekali. Nah, ya. Nah, silen yang dipakai oleh KDS UPVC itu menggunakan merek Wacker. Ya, Wacker itu produksi silen dari Jerman. Ya, kita pakai yang tipenya WS, ya, Weatherseed Superior. Itu harga silennya lumayan mahal, ya, tapi kemampuan silen itu untuk daya rekatnya ke tembok dan ke UPVC itu sangat luar biasa sekali. Kita tidak pernah mengalami silen copot dari temboknya dan copot dari UPVC-nya. Sama sekali nggak pernah ya, Pi ya? Belum pernah sama sekali ya. Ya, belum pernah sama sekali ya. Jadi kita belum pernah nemuin silen kita tuh copot dari tembok. Nah, itu efeknya bocor. Ya, bocor semuanya. Ya, nanti air masuk kalau hujan deras. Ya, tidak ada pernah masalah sama sekali. Oke, Mas Luffy, ini tiang tengah pun kita ada besi Ada ya, besi. full ya. Full sampai atas. Ya,
full besi ini fungsinya buat apa nih? Ini pasti kita lebih keker dong, ya, lebih kuat, pasti lebih kuat. Ya. Oke, Mas Lutfi, berarti kita bikin produksi jendela ini tidak pernah ada masalah sama sekali ya? Aman. Aman ya, ada masalah ya? Ada masalah. Ya. Dibuka tutupnya pun sangat ringan ya? Buat tutupnya sangat ringan. Sangat ringan sekali ya. Oke, kita lanjut ke lantai 2 karena rumah ini, semua rumah komplek B ini rumahnya 2 lantai. Yuk kita karena sekarang saya ada di posisi lantai 2 di kamar bagian depan yang ada balkonnya. Nah ini ada pintu double swing nih sebelah sini. Coba kamera mendekat. Nah seperti ini ya, double swing ya. Coba Mas Lutfi tes pintu double swingnya, ya dari pengunciannya. Nah rapat semua ya, nggak ada masalah ya. Nah pintu double swing ini, kalau sudah dikunci seperti ini handle-nya dibuka, ya. Ini nggak akan kebuka, langsung mengait. Ya, ini adalah sistem penguncian standar untuk KDS UPVC. Ya, standar. Kita tidak pakai flashbolt manual. Ya, tentunya harganya lebih mahal dibanding double swing yang pakai flashbolt manual. Pasti lebih mahal, ya. Tapi cara penggunaannya sangat praktis seperti ini ya, sangat praktis sekali. Dan kita produksi pintu seperti ini pun sudah banyak ya, Vi ya. Udah banyak ya? Udah banyak. Mungkin udah, ya nggak sampai ribuan yang ini sih, mungkin ratusan unit ya, dan tidak pernah ada masalah sama sekali. Nah, ini coba saya kunci ya, seperti ini ya. Ini karena modelnya tidak nabok, ya, jadi kuncinya itu harus agak halus ya, pakai feeling aja. Tapi lama-lama akan terbiasa kok. Nah, ini langsung rapat. Tadi di luar ada suara musik ya, Iya. tutup langsung kedap ya. Kita tes. Tuh. Nah ini agak Suara berisik ya. kendaraan jelas banget. Berisik ya, kita tutup ya. Nah, suaranya langsung hilang. Padahal kacanya ini cuma 8 mili single glass, ya, bukan double glass, tapi sangat kedap suara. Oh iya Mas Lutfi, ini kan pintu kita standar semua pakai engsel. Nah, engsel standar dari KDS UPVC, ya kan? Ini saya mau tanyakan tentang engselnya nih. Coba kamera mendekat ke sini. Nah ini engsel yang digunakan oleh KDS UPVC. Ya, mereknya Euroqueen. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya skrup yang kita gunakan ya. Ada 13 biji. 13 skrup ya. 13 skrup. Semua ya. Nah, dulu kita pernah pakai engsel skrupnya ini kita pakai yang warna putih. Warna putih, betul. Ya kan? Warna putih. Itu kenapa kita nggak pakai lagi ya? Kalau nggak salah itu karena skrupnya itu lebih kecil, palanya bodinya lebih kecil ya. Bodinya lebih kecil. Lebih kecil ya. Lebih kecil juga apa istilahnya? Karatan ya. Ya lebih gampang karat ya. Gampang karat. Ya. Dulu kita pernah pakai stainless steel ya. Ya, stainless steel, cuma masalahnya yang kita pakai stainless steel 304 efeknya tuh sering patah ya. Ya, sering patah ya. Ya, gampang patah karena beban pintu produksi KDS UPVC sangat berat sekali karena semuanya fullnya besi ya, full besi semua ya. Nah, ketika kita pakai skrup warna kuning ini yang kita sebut dengan wafer head ya. Kodenya wafer head. Seperti ini bodinya pasti kan lebih besar ya. Betul. Kita nggak ada masalah sama sekali ya? Nggak ada masalah. Nggak ada yang copot ya? Nggak ada yang copot, lebih aman sih. Lebih aman ya? Lebih aman, dilihatnya juga lebih manis. Lebih manis ya? Warnanya. Ya, nah Bapak Ibu bisa lihat ya, itu banyak sekali ya yang memasang engsel untuk pintu. Engsel bagian atasnya nih, coba tolong di syuting. Nah, ini biasa engsel nomor 2 sama ke 1 ini dideketin nih, didempetin ya. Ya, itu dengan asumsi biar lebih kuat, biar pintunya nggak turun. Ya, padahal itu menurut kita salah besar. Ya. Dulu kita pernah melakukan seperti itu, ternyata itu nggak membuat efek apa-apa untuk pintunya. Ya. Pintu kita udah pakai engsel gitu, ya, tetap masih turun karena bebannya sangat berat. Ya. Masih turun. Ternyata setelah kita riset, ya, kita bagi rata seperti ini dengan metode yang bagus, kita setelah hasil tes ya, semua ya. Kita nggak pernah ada masalah ya Mas Lutfi ya? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Jadi lebih seimbang, malah justru lebih seimbang kekuatannya dari Betul. bawah sampai ke atas. Lebih seimbang ya semua ya? Jadinya dia lebih tahan. Ya, betul. Geser kayak gitu. Ya, betul. Dan efeknya kalau engsel dibagi rata seperti ini, daun tengahnya nih kita geser-geser nih tidak ada pergerakan ya. Nggak gerak sama sekali ya. Betul. Ya, kalau engselnya 2 di sini ya, lalu sisanya jauh-jauh jaraknya. Daun ini dorong ini ada pergerakan ya. Nah, pergerakan itu akan jadi masalah. Ya, Bapak Ibu akan jadi masalah itu. Ya, masalah efek jangka panjangnya. Ya.
Nggak jadi masalah. Kita dulu sering temuin produksi kita seperti itu ya. Jadi masalah ternyata kita sering kali dulu kita ganti engsel ya. Ya di rumah customer kita ganti engsel. Pernah juga kita ganti kusen ya. Karena udah bolong-bolong ya. Betul. Ya, kita Bolongnya ganti udah kusennya banyak. sekalian. Ya, demi kita mendapatkan hasil yang terbaik untuk produksi KDSU PVC, ya kita ganti kusennya semua. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang kita dapat produksi yang sangat baik mutunya. Ya, ratusan pintu kita bikin tidak pernah ada masalah. Oke. Oke Mas Lutfi, kita sekarang di bawah tuh ada pintu garasi. Kita review ya, Oke, garasinya ya. Ya. Oke. Kalian masuk. Nah, ini ada pintu garasi nih. Ya, garasi 4 daun. Atasnya panel, bawahnya jalusi. Coba Mas Lutfi, kita buka pintu garasinya. Nah, jadi KDSU PVC memproduksi pintu garasi tidak asal bikin. Ya, tidak asal bikin. Semuanya melalui tahap riset. Dan setelah di riset, hasilnya seperti ini. Dorongnya ringan ya. Ringan sekali. Ya, ringan sekali ya. Coba tes lagi tutupnya, dorongnya. Nah, ringan banget. Coba dorong pakai jari. Dorong pakai jari coba. Dari sini Mas Lutfi, coba dorong pakai jari dari sini deh. Dari sini. Ya, pas buka kita dorong pakai jari. Ringan sekali. Ini pintu sangat berat loh, full besi semua isinya. Ya, pakai jari. Ringan ya. Ya. Kenapa bisa ringan? Ya, sebenarnya di video ini saya tidak akan membuka rahasia produksi gimana caranya menjadi ringan seperti ini ya. Karena perlu presentasi langsung ke konsumen, kita jelaskan tentang hardware-nya. Baru kita lebih dapat menjelaskannya, lebih kena ke konsumen ya, ke Bapak Ibu, menjelaskan langsung ya. Saya bawa sampelnya, barangnya semua itu lebih kena. Oke Mas Lutfi, ini ada sistemnya pengunciannya sama ya, multiple locking ya. Multiple locking. Oke. Atau kita lihat dari luar ya, kita lihat tampak luar kan lebih bagus ya. Ya. Boleh. Bapak Ibu bisa lihat dulu ya engselnya ya. Ini engselnya. Nah ini bagian rodanya, bawah guider. Nah ini ada engsel juga. Ya. Itu ada grendel semua. Oke, kita lihat dari luar ya. Saya buka dulu ya. Iya, buka dulu. Nah, hasilnya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau dilihat dari tampak luar, sangat bagus sekali, mewah jadinya. Dorongnya sangat ringan sekali, tidak berat sama sekali. Ya. Oke, Mas Lutfi, misalkan kita mau bepergian nih, ya mobil sudah keluar nih, pintu garasi tutup. Coba kita cek bagaimana cara mengoperasikannya. Oke, pertama bagian sini. Ya, bagian ujung ini harus dikunci dulu pakai grendel, bawah dan atas. Ya, nanti setelah rapat semua, baru kita kunci yang bagian terakhir pintu swing ini. Ya, pintu swing ini bisa dipakai untuk akses juga untuk keluar masuk. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tinggal kunci, handle ke atas, putar enak kuncinya, selesai. Langsung kunci semua dan tidak bisa digeser ya, sama sekali ya. Jadi sangat paten sekali. Kalau banyak orang menyaksikan kekuatan ini gimana? Ini sangat kuat sekali ya. Kita full besi semua dalamnya, jadi sangat kuat sekali. Luarnya UPVC plastik, tapi dalamnya besi, rangka besi. Kita pakai tebal 1,4 mili, ya besinya pun kotak, jadi tidak ada masalah sama sekali. Bapak Ibu bisa lihat ya, pakai multi-point locking. Bagian sini, ya ini bergerak nih, ya bisa geser-geser. Nah kita lihat. Coba kamera dekat. Nah, ini kalau saya kunci, ya, nah, ini langsung rapat semuanya, langsung rapat, tidak ada celah sama sekali, ya. Jadi Bapak Ibu garasinya tidak pakai kanopi, langsung kena air hujan, tidak akan bocor dari celah-celah ini, ya, sangat baik sekali. Ini merupakan satu standar dari KDSU PVC dalam memproduksi pintu garasi. Ya, berkali-kali kita sering gagal awalnya untuk bikin produksi, untuk produksi pintu garasi ini, ya. Setelah mau kita riset terus ya, terus-menerus ya. Kita improvement terus dalam produknya, dalam produksinya, dalam instalasinya juga Mas Lutfi ya. Betul. Ya, dulu kita pun masang pun sering salah ya. Ya, sekarang ini kita nggak pernah salah ya. Selama ini. Ya. Nah, sekarang Ya. udah aman. Aman, kita nggak pernah ada masalah. Rasanya. Ada rumusnya soalnya, udah ada standarisasi untuk instalasinya ya, Mas Lutfi ya. sekali. Jadi kita masang begitu pintunya sampai di proyek, langsung kita rakit semua. Rakit, set. 2 hari selesai. Ya, 2 hari bisa langsung dipakai semuanya. Ya, kenapa 2 hari kok lama? Ya, pintu garasi itu banyak faktor yang bikin lama. Satu, kita harus pasang rel atas. Ya,
Itu pun settingnya harus lurus semuanya. Ya, nikungnya pun harus pas. Kedua, rel bawah kita harus coak keramik semuanya. Itu yang bikin lama. Ya, oke. Demikian video kita kali ini dari komplek perumahan Bank Indonesia yang berada di Kota Kendari. Sampai jumpa di video berikutnya.